Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pengajar Syifa dan instruktur yang dirahmati Allah. Kembali lagi bersama dengan saya di rangkaian training pengajar RC. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesi 2 yaitu terkait teknisnya ya, teknis pembelajaran kelas online PJJ SF Learning Center. Untuk itu kita mulai dengan basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait persiapannya ya, persiapan sebelum pembelajaran. Nah, saya sempat lewat waktu pertama sebelumnya kan kita sudah kita sudah mengecek semua settingan Zoom-nya sebelum pembelajaran atau 10 menit sebelum pembelajaran berlangsung. Nah, ketika sudah tidak ada kendala, nah kita juga sambil menyiapkan ya, kita juga sambil menyiapkan perangkat media ajarnya ya yang sudah dibuat atau disusun oleh Bapak Ibu semua yang sudah sesuai dengan SOP pembuatan media ajar yang juga telah disiapkan oleh ALC. Nah, kita media ajar Bapak Ibu boleh memilih di 3 aplikasi ya. Yang pertama bisa di PowerPoint ya, seperti ini di PowerPoint, atau juga bisa di di aplikasi OneNote ya. OneNote, kita juga bisa buat notebooknya di sini. Yang jelas karena SOP-nya juga sama, tentunya tidak ada perbedaan yang signifikan ya antara yang OneNote ataupun yang PowerPoint. Jadi Bapak Ibu bisa memilih salah satu, atau jika tidak keduanya, Bapak Ibu juga bisa memilih satu lagi yaitu Microsoft Whiteboard ya. Namun tidak diperkenankan Bapak Ibu memilih selain dari ketiga aplikasi ini. Itu nah jika ini sudah siap media ajarnya, kita minimize saja ya sebelum nanti siswanya ada. Nah, kita sekarang insya Allah akan micro teaching teknis pembelajaran kelas PJJ ya seperti itu. Nah, kita jangan lupa nyalakan videonya. Nah, jadi kita ibaratkan pembelajaran juga jangan lupa di unmute ya. Jadi kita ibaratkan pembelajarannya dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dengan anak-anak semua di Asyifa Learning Center pembelajaran untuk sukses SBMPTN 2022. Ada siapa nih? Kalau ada Rizky, ada siapa lagi? Deva. Gimana kabarnya semuanya? Pada sehat kan ya? Gimana kemarin tugas-tugas di sekolahnya? Lancar semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semakin sukses, semakin juga dekat kepada Allah sehingga segala hajatnya dikabulkan ya. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita mulai pembelajaran kita kali ini? Sudah siap? Perangkat pembelajaran ini sudah disiapkan? Baik ya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusirahu 'alal kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Murid-murid Bimbel Asyifa Learning Center yang dirahmati Allah, mudah-mudahan semua pada sehat semua ya. Di tengah masih di pembelajaran jarak jauh, mudah-mudahan Allah mudahkan segala hajatnya, Allah mudahkan segala urusannya ya, agar berprestasi ya. Jika mencari ilmu itu adalah ibadah, maka prestasi adalah dakwah, kan seperti itu. Baik anak-anak semua, karena untuk mengefektifkan waktu ya, kita buka pembelajaran malam hari ini dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga jangan lupa kita berdoa bersama-sama sebelum belajar ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa Muhammadan nabiyya wa rasulah wa bi zidni ilman warzuqni fahma. Baik, kita ada yang tahu nggak pembelajaran hari ini tentang apa? Ada yang tahu? Nah, insya Allah pembelajaran kita hari ini adalah terkait mutasi ya. Kemarin mungkin kita membahas tentang genetika ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang mutasi ya. Buat apa sih belajar mutasi? Ada yang tahu nggak? Ya, mutasi ini adalah salah satu
fenomena yang qadarullah Allah ciptakan ya. Pasti ada sebabnya. Ya. Kira-kira nih, Rizky, ada yang Rizky tahu nggak mutasi itu apa? Ya, Deva gimana Deva? Gimana? Ngapain sih kita harus belajar mutasi? Ya, ya pasti ada manfaatnya ya. Jadi mutasi ini salah satu fenomena genetika ya, di mana materi genetika seseorang itu berubah ya qadarullah atas kehendak Allah. Nah, kenapa harus belajar ini? Karena kita tahu kan kita ada yang nanti menjadi ahli genetika, bahkan menjadi seorang dokter pun harus tahu ya terkait mutasi ini. Nah, jadi manfaatnya belajar ini adalah kita dapat lebih mengetahui fenomena-fenomena yang berhubungan dengan kesehatan manusia ya, kesehatan manusia, atau bisa kan juga untuk keperluan rekayasa genetik juga bisa dari mutasi ini ya. Ada yang mau ke IPB nih, ada yang mau ke IPB. Nah, ini juga harus belajar mutasi. Tapi sebelum itu, Bapak mau ngasih hadiah dulu nih, motivasi buat kalian ya. Kalau kalian di tengah masih aja awal semester 1 ini udah agak lemes, harus terus semangat ya, harus terus semangat. Bahkan Nabi Muhammad pun kalian tahu kan ya, beliau seorang yang unik ya, tapi Allah menakdirkan beliau menjadi sebagai suri teladan kita, nabi besar kita ya. Bahkan pada satu wahyu ya, wahyu pertama yang beliau ajar karena kita kan iqra gitu ya, membaca. Kenapa harus membaca? Karena itu menjadi pintu untuk segalanya ya. Nah, di sini ada hadis nih, semangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu ya, minta tolong pada Allah dan jangan malas kata semangat. Nah, kalau kalian tetap saja Pak, kalaupun ada diberi motivasi saya masih lemas karena saya merasa bebannya terlalu banyak, misalkan di Asifah ini banyak tugas begini, yang khawatir ya, Allah tidak membebani seorang hamba mereka sesuai dengan kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya. Allah tidak akan membebani seorang hamba mereka sesuai dengan kemampuannya. Janganlah berdoa untuk dihilangkan beban, tapi mintalah kita kepada Allah agar pundak kita makin dikuatkan atas beban-beban. Apalagi nih, ikhwan ya, calon-calon pemimpin ya, jadi harus tahan dengan semua kondisi ya, seperti itu. Nah, baik, mudah-mudahan semangat ya. Ya, jadi teruslah semangat belajar ya. Jangan takut dengan beban karena Allah tidak akan membebani sesuai dengan kesanggupan kita. Ya. Mari kita lanjut. Nah, berhubungan dengan sekarang kita ke ringkasan materi terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita sudah tadi sudah diketahui ya, mutasi ya. Kita belajar mutasi. Ada yang tahu mutasi itu apa? Nah, di sini sudah ada, udah lengkap ya, tapi nggak apa-apa kita bahas satu-satu ya. Jadi mutasi itu adalah perubahan substansi genetik. Kemarin kita sudah bahas ya, bahwa manusia itu memiliki DNA ya, materi genetik di dalam tubuhnya ya, sampai ke tingkat selnya. Nah, itu kan menentukan informasi-informasi pewarisan sifat ya ke depannya. Tapi bagaimana jika DNA atau materi genetik seseorang itu berubah? Nah, itu yang disebut mutasi. Jadi intinya kalau mutasi itu adalah perubahan substansi genetika pada tingkat gen atau kromosom hingga menyebabkan perubahan yang sifatnya kekal atau baka. Mungkin kalau di beberapa modul atau beberapa buku sebutnya sifatnya baka atau kekal. Artinya perubahan sifatnya itu bersifat berkepanjangan ya. Tentunya perubahan materi genetik tingkat gen atau kromosom pasti akan menyebabkan perubahan sifat ya, apalagi di tingkat kromosom. Jika tingkat gen mungkin tidak akan terlalu parah ya. Nah, itu disebabkan apa? Disebabkan oleh yang namanya mutagen ya. Mutagen itu adalah penyebab mutasi. Bisa mutagen berupa mutagen fisika, kimia ataupun biologi. Nah, kalau mutagen yang sifatnya fisika itu biasanya sinar-sinar ya, sinar alfa, beta, gamma ya. Kalau kimia itu biasanya pestisida, misalkan juga kokisin, asam nitrat. Kalau misalkan makhluk hidup dikenai itu, dikasih itu bisa merubah materi genetik seseorang atau makhluk hidup tersebut gitu ya. Kalau mutagen biologi apa? Mutagen biologi biasanya berupa virus dan bakteri ya. Nah, sifat mutasi itu bisa bersifat
berdasarkan penyebab atau berdasarkan lokasi ya. Kalau berdasarkan penyebab, sifat mutasinya itu bisa bersifat mutasi alami ya, atau mutasi buatan. Mutasi alami itu misalkan karena disebabkan oleh mutagen yang ada di alam, misalkan sinar UV dari matahari kan itu alami ya sifatnya. Jadi mutasi yang dapat disebabkan juga disebut mutasi alami. Kalau mutasi buatan ya karena mutagennya sifatnya buatan gitu ya. Kalau berdasarkan lokasi itu bisa mutasi gamet, artinya mutasi yang terjadi di gamet itu apa? Ki. Gamet itu iya betul. Gamet itu adalah apa namanya? Reproduksi ya di sel kelamin. Sedangkan mutasi somatis itu terjadi pada sel tubuh. Gitu. Nah, kita langsung, nah biasanya di SBMPTN, di UTBK itu langsung saja ke penggolongan jenis mutasinya. Yang sering ditanyakan itu di proses mutasinya. Nah, jenis mutasi itu bisa dapat berupa mutasi gen atau mutasi kromosom. Ya, tentunya ini berdasarkan terjadinya. Ya, kalau terjadinya di gen itu disebut mutasi gen, tapi kalau mutasi kerusakan perubahannya itu pada kromosom itu disebut mutasi kromosom. Ya. Mutasi gen itu bisa disebabkan oleh substitusi atau substitusi dan juga insersi dan delesi. Apa perbedaannya? Substitusi, ya Pak. Pak, nah kalau substitusi kalau di main bola itu gimana tuh substitusi? Kalau ada pemain tuh di substitusi. Ya di ini kan ya di rolling gitu ya. Substitusi itu artinya pergantian, ya pergantian. Adanya pergantian kalau di mutasi itu apa? Adanya pergantian basa nitrogen. Nah, kalian sudah tahu ya, DNA itu terdiri dari ya DNA itu kan terdiri dari gula, ya, fosfat, dan ada juga basa nitrogen. Nah, basa nitrogen ini itu kan kalian tahu ada purin, ada pirimidin. Nah, purin itu pirimidin, maaf. Nah, purin itu kan ada adenin dan guanin, sedangkan kalau pirimidin itu ada sitosin dan juga timin atau urasil pada RNA gitu. Nah, kalau misalkan gen seseorang kan tuh si basa nitrogennya kan berurutan. Nah, kalau ada yang berubah nih, G, misalkan guanin di urutannya itu ada guanin itu ada yang diganti G-nya menjadi C. Nah, itu kan dari purin menjadi pirimidin. Nah, itu disebut juga substitusi. Nah, substitusi itu di sini ada dua. Ada transisi, ada transversi, ya. Kalau transisi itu adalah perubahan materi basa nitrogen, purin menjadi purin atau pirimidin menjadi pirimidin lagi gitu. Sama misalkan adenin menjadi guanin ya. Itu kan sama-sama purin ya. Atau misalkan sitosin menjadi urasil atau sebaliknya itu kan pirimidin ke pirimidin lagi. Nah, itu disebut transisi. Sedangkan transversi itu perubahan dari purin ke pirimidin atau sebaliknya gitu ya. Nah, substitusi itu mengakibatkan 3 jenis itu bukan hanya substitusi ya. Selain substitusi kan ada insersi dan delesi. Insersi itu kan artinya penambahan basa nitrogen, sedangkan delesi itu penghilangan basa nitrogen. Nah, baik substitusi maupun insersi dan delesi itu bisa menyebabkan 3 jenis mutasi. Ada silent mutation, mutasi diam. Kenapa disebut mutasi diam? Karena tidak menyebabkan perubahan apa-apa atau tidak mengakibatkan hal yang signifikan gitu pada sifat makhluk hidup tersebut. Protein atau asam amino yang ditranslasikan itu juga tidak berubah. Nah, itu kita akan bahas kemudian. Sedangkan missense mutation adalah perubahan mutasi salah arti. Jadi ketika basa nitrogennya berubah, protein atau asam amino yang dihasilkan juga berubah ya, sehingga menjadi salah arti. Nah, kalau nonsense mutation itu adalah mutasi tanpa arti. Artinya adalah semua basa nitrogen yang digantikan itu menjadi codon stop sehingga tidak diartikan lagi menjadi asam amino. Sehingga protein yang dihasilkan dari RNA yang mutasinya yang terkena mutasi gitu ya, sehingga dapat juga menjadi pendek asam amino yang dihasilkan atau polipeptida yang dihasilkan seperti itu. Nah, itu mutasi gen ya. Kalau mutasi kromosom itu bisa terjadi pada strukturnya
atau bisa juga terjadi pada jumlahnya. Kalau pada struktur kromosom itu bisa terjadi delesi, duplikasi, inversi, translokasi, koncatenasi. Artinya apa? Kromosomnya yang kalian tahu itu kromosom kan bentuknya kayak gini nih. Ini Bapak gambarin ya. Bentuknya kan ya kayak gini. Nah, ada lengannya, ada sentromernya, lengannya kan ada dua. Nah, ini pakai huruf X lah gitu. Nah, ini strukturnya itu bisa berubah ya. Bisa berubah jadi antar di sini segmen-segmennya, misalkan segmen ini ada yang hilang misalkan, atau ada yang bertukar segmennya ke lengan yang satunya lagi. Nah itu pada struktur ya. Kalau berdasarkan jumlah itu ada euploidi dan aneuploidi ya. Aneuploidi, nah kromosom manusia yang normal kan itu ada berapa? Dev Rifki 46 ya, 46 autosom ya, 46 autosom dan XY ya. Maaf kalau ditulisnya itu 46 saja, tapi kalau mau dijabarkan 46 itu 44 autosom ditambah ya XX atau XY, atau juga bisa 44 ini juga bisa dirubah menjadi 22 A ya, 22 pasang seperti itu. Nah, aneuploidi ini bisa nulisomi, artinya kalau yang nulisomi itu jadi minus 2 ya. Jadi kehilangan 2 kromosom gitu. Sedangkan kalau monosomi itu 2n-1, artinya kromosomnya kurang 1. Yang harusnya 46 jadi 45 misalkan. Itu misalkan sindrom Turner, nanti kita akan bahas kemudian. Sedangkan kalau trisomi, nah trisomi itu malah kelebihan. Yang asalnya 46 jadi 47. Itu bisa terjadi di kromosom tubuh, bisa juga di kromosom kelamin ya. Kalau di kromosom tubuh biasanya sindrom Down misalkan ya. Di kromosom 21 kelebihan. Atau ada sindrom apa lagi ya, hidrosefalus yang banyak ya. Sedangkan kalau di sel kelamin, kromosom kelamin itu biasanya kalau trisomi itu ada sindrom Klinefelter, sindrom Jacob itu ya, yang kelebihan kromosom X-nya dan kelebihan kromosom Y-nya gitu kan. Gitu. Nah, kita lanjutkan ke jenis mutasi. Nah, ini untuk memperdalam konsep. Nah, biasanya yang pada sering muncul di SBMPTN itu biasanya ini nih ya. Biasanya terkait jenis-jenis mutasi gen ya. Ada mutasi diam, di sini ada mutasi diam, ada mutasi salah arti ya. Ada mutasi tanpa arti. Nah, agar kalian tidak bingung seperti ini dah, misalkan ini adalah tipe yang normalnya. Misalkan kita lihat mutasi diam dulu ya. Kita di mutasi diam dulu. Nah, misalkan AUG, AG, UUU, GGS, UUA misalkan ya. Kalau diterjemahkan kodon, setiap kodonnya, nah kalian tahu kan kita sudah belajar genetika di pertemuan sebelumnya. Nah, setiap kodon ini di triplet, yang triplet itu kan akan menghasilkan atau diterjemahkan menjadi asam amino. Nah, gitu kan. AUG misalkan metionin, lisin, penyenarannya lisin. Nah, misalkan di sini ada perubahan GGS, yang asalnya GGS menjadi GGU, apa yang berubah? Atau Devan, atau siapa lagi nih? Ada Imam misalkan. Imam, ini yang berubah apa, Mam? Di kodon ini. Ya, betul ya. Yang asalnya S menjadi U ya. Sitosin menjadi urasil. Ayo. Ini transisi atau transversi. Nah, kan ada substitusi. Ini kan substitusi itu pergantian kan? Apa nih? Transisi atau transversi? Sitosin apa, Mam? Pudin atau pirimidin? Iya, betul, pirimidin. Kalau urasil, iya pirimidin, pirimidin juga berarti dari pirimidin ke pirimidin lagi. Transisi atau transversi itu? Betul, transisi ya. Nah, tapi sebelum sampai situ ada lagi nih transisi. Kita sudah tahu ini transisi, substitusi, transisi. Tapi di sini ada perubahan nggak?
kita tahu ya asam amino itu kodenya banyak, satu asam amino itu kodenya bisa lebih dari satu. Nah ternyata GGS maupun GGU itu sama-sama glisin, artinya tidak menyebabkan perubahan, makanya disebut mutasi diam ya. Sedangkan kalau mutasi salah arti, nah di sini kalau di sini bukan substitusi nih, dia hilang satu U nih, asalnya kan GGU. Maaf, AUG, AUG, AAG, UUU ya, maaf. Asalnya UU, di sini U-nya hilang satu. Apa tuh? Insersi, delesi, atau substitusi? Ya, delesi, betul. Depan. Nah, dari UU menjadi UUG. Kenapa menjadi UUG? Karena yang atasnya kan, lihat, asalnya UUU, G di sini. Karena U-nya satu hilang, sehingga bergeser akhirnya. Ya, terjadi friendship mutation ya. Jadi kerangkanya bergeser gitu. Ya, asalnya UU jadi UG. Tentunya kan asam amino yang dihasilkan jadi berubah. Makanya itu disebut missense mutation. Nah itu disebut mutasi salah arti. Nah kalau mutasi tanpa arti apa? Mutasi tanpa arti yaitu disebabkan oleh biasanya sih oleh bisa substitusi juga, bisa oleh deisasi dan eresi. Misalnya kalau substitusi AUG, AAA kan yang normal itu AUG, AAG. Nah ini AAG-nya malah jadi UAG, UA-nya diganti U. Kemudian jadi pirimidinnya itu transversi berarti kan. UAG kan codon stop, tidak diterjemahkan lagi menjadi asam amino. Artinya apa? Artinya ini tanpa arti, tidak diartikan lagi karena sudah jadi codon stop gitu ya. Itu mudah-mudahan gimana? Ada yang masih bingung tentang mutasi gen? Mudah-mudahan paham ya. Nah, kita lanjut di mutasi kromosom. Di mutasi kromosom di sini ada mungkin ini lebih bahas terkait perubahan pada struktur kromosom ya, bukan di jumlah kromosomnya. Nah, kalau biasanya kita sudah bahas ada delesi, ada duplikasi, inversi, itu kan ada translokasi. Kalau delesi itu sama saja kayak mutasi gen. Kita tahu setiap lengan kromosom itu kan ada segmen-segmennya ya. Itu berupa gen, kita ibaratkan itu gennya. Nah, kita biasanya kodekannya dengan huruf A, B, C, D, E, dan seterusnya. Nah, di sini ada D, di sini hilang D-nya, nah itu kan delesi. A, B, C, D, E, nah ini kan delesi, sedangkan yang selanjutnya A, B, C, D, E itu apa tuh? Ini menjadi B, C, B, C itu kan jadi segmennya berulang, nah ini duplikasi. Kalau ada segmen yang jadi lebih dari satu ya. Nah, kalau inversi apa? Kalau inversi itu artinya ada yang asalnya A, B, C, D, ini malah jadi A, D, C, B. Jadi ngacak karena ada pergantian ya. Ada pergantian di lengan yang sama, nah itu inversi. Sedangkan kalau translokasi itu artinya adalah pergantian segmen di antar lengan yang berbeda atau yang kromosom homolognya seperti itu. Nah, mudah-mudahan paham ya terkait kromosom, mutasi kromosom yang pada strukturnya. Sedangkan kalau yang pada aneuploidi, nah ini jumlah ya, mutasi pada jumlah kromosom. Nah ini salah satu jenisnya namanya aneuploidi. Kenapa bisa berubah jumlah kromosom manusia? Karena ketika pembelahan sel itu biasanya terjadi gagal berpisah atau non-disjunction. Yang asalnya di sini, yang asalnya harusnya kromosomnya berpisah malah satu. Jadi masih numpuk di salah satu sel, sedangkan di sel lainnya hanya dua. Gitu. Jadi kurang di salah satu sel berlebih, kromosomnya di satu sel lain. Ketika pembelahan sel, hasil pembelahan selnya itu jadi kurang. Akhirnya setiap sel anaknya memiliki kromosom yang berlebih dan ada yang kurang gitu. Seperti itu. Mudah-mudahan paham ya. Kita lanjut pada pembahasan contoh soal ya. Di sini contoh soalnya ada yang tergolong mudah. Nah, ini setiap soalnya berdasarkan soal yang sering keluar di UTBK ya. Yang pertama misalnya kita lihat mutasi yang menggantikan satu basa purin dengan purin lainnya atau pirimidin dan pirimidin lainnya disebut. Nah, kita sudah tahu ya, ini kalau mutasi yang menggantikan basa nitrogen itu disebut substitusi kan, jenis substitusi. Nah, substitusi, mutasi
penggantian jenis basa kan ini mutasi gen ya. Kalau mutasi kromosom kan beda lagi. Penyebab mutasi gen itu bisa substitusi, insersi, dan delesi. Nah, karena ini pergantian sifatnya, pergantian jenis basa nitrogen, nah ini disebut dengan substitusi. Kalau insersi dan delesi apa? Ki. Ya, betul. Kalau insersi itu kan penambahan, ya. Penambahan basa nitrogen, kalau delesi sebaliknya pengurangan. Substitusi itu bisa substitusi terdiri dari dua, yang ada transisi dan transversi. Apa bedanya kalau transisi itu pergantian basa nitrogen yang sejenis, misalkan purin dengan purin lagi, misalkan adenin diganti guanin atau sebaliknya, atau pirimidin dengan pirimidin lagi, misalkan timin dengan sitosin, urasil dengan sitosin atau sebaliknya. Sedangkan kalau transversi pergantian basa nitrogen yang berbeda jenis, misalkan purin digantikan oleh pirimidin atau sebaliknya. Misalkan nih salah satu rangkaian gen manusia ada basa adeninnya digantikan oleh urasil, kan itu purin digantikan pirimidin, nah itu transversi. Nah ini apa nih soalnya? Mutasi yang menggantikan satu basa purin dengan purin lagi. Nah itu tentunya kan sudah jelas ya, ini transisi. Jawabannya transisi. C ya. Nah selanjutnya ini yang soal sedang nih. Hilangnya salah satu kromosom seks yang menyebabkan seorang memiliki genotip kromosom kelamin XO akan menyebabkan penyakit genetik dengan karakteristik perempuan, tubuh tinggi, leher bersayap atau mongoloid. Nah, di sini kita hanya menentukan pernyataan mana di antara keempat opsi itu yang benar. Nah, untuk menjawab tipe soal seperti ini, ya, kita harus tahu dulu ya kata kuncinya, dan kita juga harus tahu dulu, menelisik dulu secara singkat kata kunci ini. Nah, di sini sudah ada kata kunci yang jelas, kromosom kelamin si penderita yang mengalami mutasi ini adalah XO. Nah, XO itu kan kehilangan satu kromosom seks. Nah, ini kan apa nih kehilangan satu kromosom seks? Monosomi ya. Monosomi ya, pada mutasi jumlah kromosom atau 2N plus min 1 yang asalnya 46, itu kromosomnya hanya 45. Ya. 45. Nah, kalau ini sindrom Turner yang kehilangannya adalah kromosom kelamin, yaitu 44. Karyotipenya ini 44 ditambah X6. Jadi kehilangan satu kromosom kelamin. Nah, biasanya ini, nah ini kan disebutnya sindrom Turner ya. Kalau kromosom kelaminnya hanya satu kromosom X. Nah, ini ciri penderita sindrom Turner. Memang itu wanita ya, yang biasanya menderita sindrom Turner itu kan seorang wanita bertubuh pendek. Nah, lalu lehernya bergelambir atau bersayap gitu ya. Posturnya biasanya pendek, daya intelektual rendah, wajah tampak tua gitu ya, steril. Nah, sistem kekebalan tubuh terganggu. Nah, di sini ada apa saja nih perempuan? Betul. Di sini perempuan, betul. Tubuh tinggi bukan ya? Karena lihat tubuhnya pendek, leher bersayap betul karena lehernya bergelambir. Dan mongoloid salah ya, karena mongoloid itu harusnya adalah sifat untuk yang betul sindrom Down. Jadi 1 dan 3 saja yang benar. Jawabannya adalah B. Itu. Nah, ini sindrom Patau. Nah, ini sindrom Patau itu adalah yang kelebihan kromosom tubuhnya. Kelebihan kromosom tubuh di kromosom nomor 13. Nah, ini kalau sudah ada kata kunci, kita harus langsung mengetahui ya, setidaknya ciri dari kata kunci tersebut. Nah, kalau ada yang soal sebab akibat, biasanya sekarang di UTBK sekarang sudah tidak ada soal sebab akibat seperti ini, tapi untuk mengantisipasi, untuk latihan juga nggak apa-apa, kita pelajari lagi juga ya. Nah, sudah tahu kan kalau sebab akibat seperti ini, di sini ada pilihan soalnya seperti ini. Jika pertanyaannya benar, alasannya benar, berhubungan, sebab akibat itu biasanya opsinya A yang betul. Nah, kita coba lihat, sindrom Patau adalah salah satu kelainan yang diakibatkan oleh terjadinya mutasi aneuploidi pada kromosom tubuh, betul ya. Aneuploidi ini kan kelebihan kelebihan kromosom tubuh ya. Ini kan juga
disebut trisomi somatik ya. Nah ini nomor 1. Nah yang biasanya menyebabkan mikrosefali, bibir sumbing, polidaktil, nah itu kan disebutnya sindrom fatal. Coba kita lihat penyebabnya. Sebab penderita sindrom fatal memiliki jumlah kromosom lebih sedikit daripada orang ini salah ya, daripada orang normal. Ini seharusnya jumlah kromosomnya justru lebih banyak karena kelebihan kromosom tubuh yang asalnya 46 jadi 47 gitu ya. Nah, jadi mana yang benar? Pernyataan benar, alasan salah ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Tuh. Nah, gimana? Mudah-mudahan contoh soalnya, pembahasan contoh soalnya sudah cukup ya. Silahkan. Biasanya tipe-tipe soal terkait mutasi seperti itu yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya ya, baik di ringkasan materi, pendalaman materi maupun di contoh soal tadi. Nah untuk sekarang silahkan kalian kerjakan latihan atau drilling soal pada bab mutasi dari soal nomor 1 sampai nomor 10 aja dulu ya, selama 10 menit. Ingat UTBK itu kan satu soal 1 menit ya, mudah-mudahan bisa. Silahkan. Sudah ya. Baik, kalau sudah kita bahas dulu bersama-sama ya dari nomor 1 sampai nomor 10 ya. Kita bahas dari nomor 1 dulu. Nah, soalnya seperti ini. Pernyataan berikut ini adalah hal-hal yang benar mengenai mutasi kecuali, nah ini soalnya mudah ya semuanya. Gimana nomor 1 udah bisa semua nggak? Evan, Rizky, Imam, siapa lagi? Ada Fatir, Fakih, bisa? Mudah-mudahan bisa ya, ini mudah loh soalnya. Pernyataan berikut ini adalah hal yang mengenai mutasi kecuali, berarti kita cari yang salahnya ya. A. Perubahan materi genetik di dalam inti sel. B. Mutasi yang terjadi di alam bersifat spontan. C. Individu yang terkena mutagen disebut dengan mutan. D. Mutasi pada sel tubuh atau somatik umumnya diwariskan pada keturunan. Atau E. Mutasi tidak selalu berakibat merugikan. Ada mutasi yang menguntungkan. Nah, kita coba lagi. Sudah tahu kan ya mutasi. Di sini mutasi. Mutasi itu apa sih? Mutasi itu kan perubahan ya materi genetik akibat. Nah, penyebab mutasi apa? Masih ingat ya? Mutagen ya. Ya, sehingga mengakibatkan apa? Menyebabkan perubahan sifat yang sifatnya kekal ya. Nah, mutasi ini bisa, karena sudah tahu mutasi itu kan ada 2. Ada mutasi gen, ada mutasi kromosom. Nah, selain itu kalian juga harus tahu tentang mutagen ya. Mutagen itu kan ada yang sifatnya mutagen fisik ya, ada mutagen kimia, ada mutagen biologi ya. Mutagen ini ada yang sifat alami, ada yang sifatnya buatan. Sifatnya alami misalkan sinar ultraviolet misalkan dari matahari itu kan sifatnya alami, sehingga mutasi yang terjadi di alam itu sifatnya spontan. Nah ini berhubungan dengan opsi B ya, ini benar ya. Jadi kita kan nyari yang salah kan, berarti kalau ada pernyataan yang teorinya benar, berarti itu bukan jawabannya. Gitu. Misalkan A, perubahan materi genetik di dalam sel itu kan benar terkait mutasi kan. Nah ini karena masih benar pernyataannya, konsepnya benar, berarti ini bukan jawabannya. B. Mutasi yang terjadi di alam bersifat spontan. Ini juga teori yang benar, konsep yang benar. Sekali lagi kita mencari konsep yang salah ya, berarti ini bukan jawabannya. Individu yang terkena mutagen disebut dengan mutan, betul ya. Seseorang yang mengalami mutasi akibat mutagen itu disebut dengan mutan ya. Jadi si penderitanya itu justru disebut mutan ya.
penderita ini disebut mutan. Jadi ingat X-Men ya, X-Men atau apa Spider-Man gitu. Nah, itu biasanya kalau di film-film ya terkait mutasi ini dilebih-lebihkan agar lebih paham aja gitu kan. Padahal kalau mutasi pada umumnya itu tidak separah itu. Nah, ini berarti mutagen yang individu yang terkena mutagen disebut mutan, ini masih konsepnya masih benar, jadi bukan jawabannya. Nah, yang bagian D, mutasi pada sel somatik umumnya diwariskan kepada keturunan. Nah, ini salah ya. Karena apa? Nah, karena kalian ingat mutasi itu kan ada mutasi gen dan mutasi kromosom. Nah, apalagi yang mutasi kromosomnya kan terjadi ada yang ini lagi juga ya, ada yang di jumlah kromosom, mutasinya ada yang di mutasi di strukturnya. Nah, mutasi kromosom ini juga apalagi di jumlah ya, jumlah struktur, ini juga bisa terjadi di dua jenis kromosom. Ada di gamet ya, sel gamet, ada di sel somatik. Nah, kalau terjadi di gamet, ini akan diwariskan kepada keturunan. Kalau mutasi kromosomnya terjadi pada sel gamet, sekali lagi, itu akan diwariskan keturunan. Misalkan mutasinya terjadi pada sel kelamin ya, seseorang, itu biasanya si sifat atau perubahan sifatnya itu diwariskan kepada keturunan. Sedangkan kalau mutasi pada sel tubuh, misalnya karena kanker nih, kanker kulit misalkan ya, kanker kulit karena bukan bawaan, tapi karena memang dari kebiasaan sering terpapar sinar matahari sehingga kanker kulit. Nah, itu kan tidak akan diwariskan kepada keturunan biasanya, karena memang mutasi pada sel somatik itu tidak diwariskan, ya, tidak diwariskan. Jadi justru kalau yang opsi D itu kebalikannya. Sehingga apa? Sehingga jawabannya adalah jelas D. Nah, tapi kita coba cek lagi yang E. Mutasi tidak selalu bersifat merugikan. Ada mutasi menguntungkan, betul. Ini konsep yang masih konsep yang benar, sehingga bukan jawabannya, karena kita masih ada yang salah ya. Kenapa tidak selalu merugikan? Nah, kalian tahu kan ada buah tanpa biji yang misalkan kalian tahunya oleh mahasiswa IPB itu kan yang sering rekayasa tumbuhan. Nah, itu kan akibat mutasi ya, akibat mutasi. Jadi dibuat agar terjadi poliploidi gitu ya. Nah, itu karena dia biasanya kalau yang buah tanpa biji itu ditambahkan senyawa profisin ya pada biji tumbuhannya sebelum atau ketika pertumbuhan tumbuhan. Nah, ini jadi jawabannya untuk nomor 1 ini adalah D. Nah, gimana? Sudah ada yang agak cepat ya? Ada yang soalnya terasa sulit banget nggak? Nah, kayaknya tadi melihat dari ada yang request ya tadi tuh di chat, Rizky katanya nomor 14 sulit. Nah, coba kita bahas ya. Kita izin bahas nomor 14. Nah, di sini ada disajikan data di sini ya. Ada AGT yang kita tulis. Nah, ini susunan apa nih? Kalau tentang mutasi kita harus langsung ngeh ya. Ini kan susunan basa nitrogen ya. AGT. Nah, agar memudahkan kita tulis secara triplet saja ya. CAA, GTC, CTC, CCA. Nah, katanya berubah menjadi AGT, CAA, GTC, apa lagi nih? TCC. Nah, ini ada yang berubah nih. TCCCA. Nah, ini ketahuan ya.
TCCCA kan ini ya harusnya CTC, C, nah ini C ini hilang. Ya, jadi ada yang hilang C di sini. Nah ini apa nih? Sudah ketahuan ya kalau ada yang hilang itu disebutnya apa nih? Disebutnya delesi ya. Nah ini sudah pasti CTC dan TCC ini salah arti ya. Jadi asal amino yang dihasilkan juga pasti berbeda sehingga karena satu hilang basa nitrogen sehingga kerangka basa nitrogennya bergeser sehingga menyebabkan namanya friendship mutation ya. Ingat friendship mutation itu adalah bergesernya kerangka basa nitrogen biasanya akibat delesi ya. Friendship ya. Nah ini mengakibatkan missense mutation. Jadi salah arti nantinya karena akibat basa nitrogen ini berbeda. Nah cuman kita tahan dulu di situ. Kita lihat lagi soalnya. Profesor McGonagall, nah, keren nih. McGonagall adalah seorang peneliti proses mutasi pada virus SARS-CoV-2 nih yang lagi ngetren ya penyebab COVID. Katanya ada profesor yang sedang meneliti mutasi pada virus COVID ini yang menemukan pada salah satu sampel RNA dari strain virus SARS-CoV-2 terdapat perubahan atau mutasi seperti yang ditunjukkan di atas. Katanya ini diibaratkan gen pada RNA si virus tersebut ya. Nah, di sini kita tahu nih ada delesi pada virusnya, mutasi versi virusnya tersebut. Analislah apakah jenis mutasi yang terjadi pada sampel virus. Nah, ini sudah kejawab nih. Delesi ya. Delesi, friendship mutation. Ya, ini ada dua nih jawabannya. Nah, tapi sebelum ke missense kan, friendship mutation dulu yang sudah jelas-jelas gitu kan. Nah, jawabannya apa? Yang sudah jelas jawabannya adalah delesi yang menyebabkan friendship mutation. Ya. Kenapa? Ya, yang B kan, yang B juga betul. Tapi kalau melihat dari sekilas, sebelum kita tahu apakah salah arti atau tidak, yang jelas-jelas benar kelihatannya kan adanya pergeseran rangka basa nitrogen. Jadi jawabannya yang benar adalah delesi friendship mutation. Gimana, udah paham? Mudah-mudahan paham ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, tadi kita sudah memahami bersama ya. Ada yang masih bingung terkait konsep mutasi ini? Tadi ada yang masih bingung? Oh, ada terkait apa? Terkait tadi ada yang request terkait masih bingung di mutasi kromosom katanya. Coba kita ini lagi ya, di review lagi ya. Mutasi, sekali lagi mutasi itu berdasarkan jenisnya terbagi menjadi dua. Ada mutasi gen, ya, ada mutasi kromosom. Nah, kalau mutasi gen gampang ya, perubahan pada basa nitrogen. Nah, kalau mutasi kromosom memang yang agak sulit karena mutasi kromosom ini bisa terjadi di dua hal ya. Bisa terjadi pada struktur kromosomnya berubah ya, pada segmen kromosomnya atau pada jumlah kromosomnya ya, jumlah kromosom. Kalau pada struktur kromosom yang berubah itu adalah di segmennya sudah kita pelajari ya, bisa delesi atau hilangnya segmen kromosom jadi lebih pendek, misalkan lengannya ada duplikasi segmen kromosom yang berduplikasi atau yang menjadi ganda. Ada yang namanya inversi ya. Kalau inversi ini si segmen kromosomnya terpindah tapi masih di lengan yang sama. Ada translokasi, perpindahan antar
segmen kromosom dengan yang berbeda. Nah, kalau jumlah kromosom itu bisa dibedakan menjadi dua dulu. Ada yang namanya euploidi, jumlah kromosomnya berubah secara euploidi, atau yang kedua aneuploidi. Apa bedanya? Kalau euploidi ini dia ekstrim. Yang asalnya kan set kromosom manusia itu kan 2N diploid, tiba-tiba menjadi jadi N, atau misalkan menjadi poliploid dia 3N, 4N dan seterusnya. Nah, itu disebut euploidi. Sedangkan kalau aneuploidi ya perubahan pada salah satu kromosom saja. Jadi kalau euploidi itu perubahan seluruh set kromosomnya berubah gitu ya. Sedangkan kalau aneuploidi adalah perubahan pada sebagian kromosom saja. Misalkan nulisomi ya. Jadi si kromosomnya berkurang 2. Ada monosomi. Kalau monosomi itu berkurangnya 1 kromosom. Ya, yang normalnya kan manusia 46 maaf, 46 ya. Kalau monosomi hilang 1 tuh kromosomnya di 45. Misalkan pada sindrom Turner hilang kromosom X-nya 1. Jadi 4 yang asalnya 44 autosom ditambah sepasang kromosom kelamin XX misalkan pada perempuan. Nah, ini 44 autosom plus X saja, X0 ya, karena kromosom X-nya hilang 1. Itu disebut monosomi. Nah, itu tadi yang disebutkan, itu salah satunya sindrom Turner namanya. Itu akibat monosomi. Nah, ada yang trisomi. Kalau trisomi itu kebalikannya lebih 1, 2N plus 1. Nah, ini kalau trisomi ini bisa secara genetik. Jadi kalau trisomi ini bisa terjadi di sel gamet atau juga di sel tubuh, kromosom tubuh. Istilahnya bukan gametik yang somatik kali ya. Autosom dan kromosom, maaf. Autosom itu pada kromosom tubuh, sedangkan kalau kromosom ada kromosom kelamin. Nah, itu mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kalau masih ada yang kurang dipahami atau masih yang bingung, jangan sungkan nanti di pertemuan selanjutnya ditanyakan, dikerjakan ya. Untuk latihan soal yang masih belum selesai dikerjakan, itu tadi sudah dibahas semua kok, dan si soal-soalnya mirip dan ada soal yang hampir sama gitu ya. Gimana? Ini sudah selesai? Baik, kalau sudah selesai, Bapak izin stop receiver-nya gitu ya. Baik, mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa dipahami dan menambah ilmu kita semua. Mudah-mudahan menjadi pahala niatkan ibadah ya, untuk kita semua. Siapa tahu nanti ada yang jadi ahli genetik, jadi dokter ya, yang memang harus memahami terkait hal yang tentang genetik ini, misalnya salah satunya mutasi. Mudah-mudahan bermanfaat dan senantiasa Allah memudahkan segala urusan kita tutup dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil istighfar dan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap sukses, tetap semangat semua ya. Kalau ada apa-apa atau yang belum kami ya kontak apa saja. Baik, kita akhiri dengan tadi sudah tutup ya. Baik, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu simulasi mengajar Bapak Ibu semua, kurang lebih seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan tergambar ya bagaimana teknis pembelajaran di kelas online PJJ ini. Itu saja Bapak Ibu semua, mudah-mudahan bermanfaat video kali ini. Ditutup dengan alhamdulillah, alhamdulillah. Mohon maaf jika selamat penyampaian kesalahan. Sampai berjumpa di sesi training guru, rangkaian training guru selanjutnya. Ya.
Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.